Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema 3 Pekan ke-1. Sebelum kita mulai, silakan membaca doa dulu ya. Baik teman-teman, materi Bahasa Indonesia hari ini adalah tentang teks eksplanasi ilmiah. Dengan menyimak video pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi struktur dan informasi penting dari teks eksplanasi. Siap fokus ya, kita mulai materi hari ini. Teks adalah naskah atau bacaan. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explanation yang artinya menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada 3 bagian pada teks eksplanasi ilmiah. Bagian pertama merupakan pernyataan umum. Bagian kedua merupakan deretan penjelas atau isi. Dan bagian ketiga merupakan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup, kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Kedua, memuat informasi penting berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Ketiga, informasi faktual bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi ilmiah dan strukturnya. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Gempa Bumi. Teks bacaan ini terdiri atas 4 paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu per paragraf. Paragraf pertama. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Paragraf pertama berisi informasi umum secara singkat tentang hal yang akan dibicarakan pada teks bacaan. Maka bagian ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Paragraf kedua. Pertama yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempengan atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi juga sangat mengerikan. Gempa dengan kekuatan yang besar sanggup memporak-porandakan suatu daerah. Paragraf kedua berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya gempa bumi. Sehingga paragraf kedua termasuk ke dalam bagian deret penjelas. Paragraf ketiga. Getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Ada 2 jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi dan gempa bumi vulkanik akibat letusan gunung berapi. Paragraf ketiga masih berisi uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya gempa bumi.
Paragraf ketiga secara khusus menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Sama halnya dengan paragraf kedua, paragraf ketiga masuk ke dalam bagian deret penjelas. Paragraf keempat. Gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kapan saja. Apalagi letak Indonesia yang berada di lingkaran api, di mana banyak terdapat gunung berapi. Untuk mengurangi dampak gempa bumi, perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa terjadi. Paragraf keempat, yang merupakan paragraf terakhir, berisi tentang kesimpulan dan pendapat serta pandangan penulis tentang peristiwa gempa bumi. Sehingga paragraf keempat masuk ke dalam bagian kesimpulan atau penutup. Berikut ini adalah struktur bagian teks eksplanasi ilmiah gempa bumi secara keseluruhan. Silahkan diamati baik-baik ya. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.